Kita lanjutkan untuk bagaimana deret hitung implementasinya ke dalam soal ekonomi dan bisnis. Ya, ada soal, ini ada sebuah perusahaan yang memproduksi pulpen. Ya. Pada bulan Januari, perusahaan itu menghasilkan 10 buah pulpen pada bulan Januari. Karena permintaan terus-menerus, setiap bulannya perusahaan menambah jumlah produksi sebanyak 500 buah. Jadi setiap bulannya ada penambahan 500 buah. Jika penambahan produksi tersebut setiap bulannya adalah tetap, jadi penambahannya tetap ya setiap bulannya dari mulai bulan Januari tadi, berapa jumlah produksi pada bulan ke-7. Ya. Dan berapa banyaknya pulpen yang sudah dihasilkan sampai pada bulan ke-7. Ya. Nah, dari soal ini diketahui bahwa besarnya A atau suku pertama itu adalah 10.000. Ya. Dari mana? Ya, dari soal tadi disebutkan pada bulan Januari perusahaan menghasilkan 10.000 buah pulpen. Artinya bulan Januari ini kita jadikan pijakan sebagai suku pertama, yaitu A 10.000. Beda atau pembedanya itu ada 500 dari kalimat yang mengatakan bahwa setiap bulannya perusahaan mampu menambah. Kata menambah berarti jarak antar suku, jarak antar bulan ke bulan itu produksinya bertambah. Karena ditambahkan maka itu deret hitung. Ya. Karena deret hitung maka disebut jaraknya dengan pembeda. Apalagi di sini disebutkan bahwa setiap bulannya penambahannya tetap. Nah, jelas itu semakin memperkuat bahwa itu deret hitung. Dan 500 inilah sebagai pembedanya, yaitu penambahannya. Ya. Sehingga 500 ini adalah nilai B-nya. Jadi A 10.000, B 500. Pertanyaannya berapa produksi yang bulan ke-7? Berarti kita mencari suku ke-7. Dan berapa pulpen yang dihasilkan dari bulan pertama sampai bulan ke-8? Berarti kita mencari total jumlah 8 bulan ya, dari mulai Januari sampai bulan ke-8. Jadi berapa banyak pulpen yang dihasilkan dari bulan pertama sampai berarti kita mencari J8. Nah, jawabnya kita cari dulu suku ke-7 dengan memasukkan A plus N-1 kali B. S ke-7, suku ke-7, A-nya kita masukkan 10.000, kemudian N-nya 7, karena kita mencari suku ke-7, N-nya 7, min 1, B-nya 500. 7 min 1, 6. 6 kali 500, 3.000. Sehingga 10.000 ditambah 3.000, itu suku ke-7-nya adalah 13.000. Jadi produksi pada bulan ke-7 dari perusahaan tersebut adalah 13.000 buah pulpen. Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab, berapa produksi bulan ke-7? Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, berapa total produksi dari mulai bulan Januari sampai bulan ke-8 atau bulan Agustus? Maka masukkan rumus ke J, karena kita mencari total jumlah ke-8 suku, yaitu J8, kita masukkan N-nya 8, N per 2, 2, A-nya tadi 10.000, N-nya 8, min 1, B-nya 500. Kita kerjakan dulu yang ada dalam kurung, 2 kali 10.000, 20.000. 8 kurangi 1, 7 kali 500. Nah, ini 7 kali 500. 8 dibagi 2, 4. Jadi 4 dalam kurung 20.000 dari 2 kali 10.000 plus 7 dari 8 min 1 kali 500. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung ini. Ya. 20.000 plus 7 kali 500 yaitu 3.500. 20.000 ditambah 3.500 sama dengan 23.500. 23.500 kali 4 itu sama dengan 94.000. Jadi total produksi perusahaan tersebut dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan ke-8 atau bulan Agustus adalah 94.000 buah. Ya. Oke. Selanjutnya ini hampir sama.
Sebuah dealer sepeda motor membuka usaha. Bulan pertama stok persediaan 10 sepeda motor. Di situ sudah dikatakan bulan pertama, berarti A-nya 10. Pada akhir tahun dievaluasi ternyata rata-rata jumlah permintaan itu 7 buah. Berarti selalu bertambah 7 buah ya, karena rata-rata jumlah permintaan ini per bulannya itu sekitar 7 buah. Berarti setiap bulan itu nambah 7, 7, 7. Sehingga pembedanya adalah 7. Pertanyaannya, berapa stok persediaan bulan ke-7? Kita cari S7. Tinggal memasukkan ke dalam rumus ya, karena yang dicari adalah hanya bulan ke-7, bukan jumlah selama 7 bulan, tetapi hanya yang ditanya stok persediaan bulan ke-7 itu berapa. S7 A kita masukkan 10 plus N-nya 7 min 1 B7 ya, B-nya 7, A-nya 10 ya, 10, 7 kurangi 1 6, 6 kali 7 42, 42 ditambah 10 ada 52. Jadi total persediaan di bulan ke-7 adalah 52. Tapi kalau nanti ditanya berapa total persediaan dari bulan pertama sampai bulan ke-7, berarti kita mencari J8. Atau berapa total persediaan selama 7 bulan, berarti kita mencari J8. Tapi kalau yang ditanyanya persediaan pada bulan ke-7, berarti kita nyari suku ke-7 saja. Nah, ini juga ya. Yang terakhir contohnya, besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barang adalah 720. Pada tahun kelima 980 ya. Besarnya penerima Cemerlang dari hasil penjualan barangnya pada tahun kelima adalah 720. Jadi pada tahun kelima itu 720, sehingga di sini suku kelimanya 720 juta ya. Kemudian 980 juta itu pada tahun ke-7. Nah, berarti suku ke-7 itu 980 juta. Jadi diketahui dari soal ini suku ke-5 itu adalah 720, suku ke-7 itu 980. Kita mencari suku pertama ya. Ini berapa besarnya penerimaan pada tahun pertama, suku pertama. Dan kemudian kita juga mencari pembedanya. Berapa perkembangan penerimaan setiap tahunnya. Jadi penambahan per tahunnya itu berapa? Itu artinya kita mencari pembedanya. Itu yang pertama. Yang kedua mencari suku pertamanya. Ya, itu yang kedua. Dan pertanyaan yang ketiga, pada tahun keberapa jika penerimaannya sebesar 460? Kita mencari suku ke N dengan total 460 juta rupiah. Oke, kita jawab satu persatu. Yang pertama kita mencari pembedanya, kemudian A, kemudian kita mencari suku ke N dengan nilai 460 juta ya, ini 460 juta. Nah, kita jawab suku kelima ya, kita masukkan aja meskipun kita belum tahu nilai A dan B-nya, kita masukkan aja suku kelima ke dalam rumus. S5 sama dengan A plus N min 1, N-nya kita ganti 5 ya, kali B, sehingga suku kelima tadi berapa? 720 ini. Nah, ini ditulis suku kelima 720 juta sama dengan A plus N min 1. 5 dikurangi 1, 4. 4 kali B, 4B. Nah, ini untuk suku kelima. Sedangkan suku ketujuh, A plus N. N kita ganti 7 min 1. Sehingga menjadi 6. 6 kali B, 6B. Sehingga ada dua persamaan, 720 juta sama dengan A plus 4B. Dan 980 juta sama dengan A plus 6B. Kita bisa lakukan eliminasi atau substitusi ya, untuk mencari nilai A dan B-nya. Di sini saya menggunakan dengan cara eliminasi ya. Ini persamaan pertama tadi ya, suku ke-5. Persamaan kedua suku ke-7. Nah, kita lakukan eliminasi. Eliminasi artinya mengeliminir, membuat salah satu
variabel yang kita cari itu nilainya 0. Di sini ada 2 variabel atau 2 abjad yang belum kita ketahui, A dan B. Kita buat salah satu habis. Misalnya kita habiskan nilai A ya dengan cara dikurangi ya. Karena kalau A min A berarti 0. Kita nolkan salah satu abjadnya. Saya mau di sini melakukan eliminasi atau menghabiskan nilai A-nya, sehingga saya kurangi menjadi 720 dikurangi 980 ya, menjadi min 260. A min A kosong, saya nggak tulis di sini. Kemudian 4 min 6 itu min 2 ya, B tetap min, jadi 4B dikurangi 6B, di sini tanda kurang menjadi min 2B. Nah, kemudian kita cari nilai B-nya, ya kan? Kita cari nilai B-nya. Di sini B-nya berarti ini sebenarnya tidak ada tanda negatif ya. Kita hapus tanda negatifnya. Jadi kita cari nilai B-nya menjadi min 260 juta dibagi min 2. Min 2 ini dari min 2B karena kita mau cari nilai B. Jadi B min 260 juta dibagi min 2. Sehingga B itu sama dengan 130 juta. Kita sudah menemukan nilai B-nya. Sekarang kita mau cari nilai A-nya. Caranya masukkan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Nilainya pasti sama. Kita coba persamaan yang ke-1 ya. Saya mencoba memasukkannya ke persamaan pertama. 720 juta plus sama dengan A plus 4B. Saya masukkan nilai B-nya 130 juta dari nilai yang sebelumnya tadi. Sehingga hasilnya 4 kali 130, 520. Nah, di sini kita mencari nilai A. Nah, dari positif di sebelah kanan sama dengan, kita seberangkan ke sebelah kiri sama dengan, maka tanda positif menjadi negatif. Menjadi 720 dikurangi 520. Jadi kalau kita memindahkan dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, maka tanda itu akan menjadi berubah dari positif menjadi negatif atau dari negatif menjadi positif. Karena di sini positif, kita seberangkan ke sebelah kiri menjadi negatif. Akhirnya A sama dengan 200 juta. Jadi sudah ketemu pertanyaan pertama, B 130 juta, A 200 juta. Nah, berapa N-nya kalau kita total nilai N-nya itu adalah 460 juta. Ya, tinggal kita masukkan SN 460 juta, A-nya tadi 200 juta, N belum kita ketahui, min 1, B-nya 130 juta. Nah, kita tinggal masukkan N kali 130 juta, maka 130 juta N. Min 1 kali 130 juta sama dengan min 130 juta. Di sini masih ada N karena 130 juta dikali N, jadi 130 juta N. Ya. Nah, kemudian kita keluarkan yang ada dalam kurung ini dari kurungnya. Ya. Jadi 200 juta plus 130 juta N dalam kurung min 130 juta. Nah, plus kali plus 130 juta N kali plus, berarti tetap 130 juta N. 200 juta itu dikurangi 130 juta. Dari mana 130 juta? Nah, ini plus dikali min, jadi menjadi min 130 juta. Sehingga 200 dikurangi 130 juta itu menjadi 70 juta. Plus 130 juta N. Yang kita cari N-nya, sehingga kita pindahkan yang 70 juta ke sebelah kiri dari positif menjadi negatif, karena kita seberangkan 460 dikurangi 70, 390 juta. 130 juta N tetap 130 juta N. N sama dengan 390 juta dibagi 130 juta, maka N sama dengan 3. Nah, selesai sudah jawaban dari ketiga soal tadi, yaitu A-nya adalah tadi sebesar 200 juta, B-nya tadi sebesar
130 juta, jadi A-nya 200 juta, B-nya 130 juta, dan N-nya sebesar 3. Jadi kalau kita mengetahui suku kesekian, diketahui totalnya, kita mencari nilai A dan B-nya, maka kita lakukan dengan cara eliminasi, ya. Mungkin itu materi deret hitung kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.